Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Meka Putri, NPM 2211060118. Saya dari kelas 2D. Apa sih yang akan saya bahas kali ini? Saya tuh akan ngebahas tentang inventarisasi bahan kimia di laboratorium. Jadi sebelumnya, apa sih inventarisasi itu? Inventarisasi itu adalah catatan bahan kimia dalam laboratorium dan berisi hal-hal penting tentang pengelolaannya yang tepat. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya inventaris itu ada dua kegunaan loh? Mau tahu nggak apa aja? Ini yang pertama, dan ini yang kedua. Tahu nggak sih, ternyata selain inventaris itu memiliki kegunaan, dia juga memiliki tujuan. Mau tahu nggak apa aja? Ini. Boom. Nggak sembarangan tahu untuk menginventarisasikan bahan kimia di lab. Tahu nggak bagaimana caranya? Yang pertama itu dengan nama bahan, sifat, simbol, manajemen, dan menyimpan. Nah, di sini saya tuh akan ngasih tahu kalian bagaimana dan contoh-contohnya untuk menggolongkan nama bahan, sifat, simbol, dan cara manajemennya. Ayo kita lihat. Yang pertama ada nama bahan kimia amonium nitrat dengan rumus kimia NH4NO3 bersifat eksplosif atau mikrogram dengan simbol. Cara memanajemennya yang pertama adalah disimpan di tempat yang kering dan dingin. Yang kedua, hindari dari sumber panas dan bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang ketiga, disimpan dalam wadah yang tertutup. Yang kedua, ada nama bahan kimia hidrogen peroksida dengan rumus kimia H2O2 bersifat oksidising atau mudah terbakar karena oksidasi dengan simbol. Cara memanajemennya yang pertama, disimpan pada wadah kaca. Yang kedua, jauhkan dari sumber api dan panas. Yang ketiga, disimpan pada tempat yang berventilasi dan dingin. Yang ketiga, ada nama bahan kimia sianida dengan rumus kimia CN- bersifat toksik atau beracun dengan simbol. Cara memanajemen atau menyimpannya yang pertama, disimpan dalam wadah yang tidak mudah pecah. Yang kedua, disimpan secara khusus untuk menghindari terhirup atau tertelan. Yang ketiga, jangan dicampur dengan bahan kimia lain. Jika kalian melihat bahan kimia dengan simbol yang tadi, jangan sekali-sekali kalian itu menghirup atau mencicipinya tanpa perintah dari asisten praktikum. Karena kalian tahu kan, itu adalah bahan kimia yang bersifat beracun. Tentu saja pasti berbahaya untuk tubuh. Maka, betapa pentingnya di dalam lab, kalian itu harus menaati tata tertib yang ada di dalam lab atau mengikuti perintah dari asisten praktikum agar tidak terjadi sesuatu yang tidak. Ada pun beberapa bahan kimia lain seperti flammable atau mudah terbakar, korosif, harmful irritant atau bahaya iritasi, dangerous for environmental atau bahaya bagi lingkungan, dan radioaktif. Dan beberapa bahan kimia lainnya dengan sifat yang telah saya sebutkan tadi dapat kalian lakukan inventarisasi dengan cara yang telah saya contohkan. Ada beberapa contoh bahan kimia beserta sifat, simbol, dan cara manajemennya yang telah saya jelaskan kepada kalian. Dan jika kalian telah melakukan seperti yang saya telah contohkan tadi, akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, jadi seperti itu cara menginventarisasikan bahan kimia yang ada di laboratorium. Jadi jangan sembarangan lagi ya untuk melakukan inventarisasi bahan kimia di laboratorium. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat pada kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!